Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fani Pramuditya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait topik kegagalan komunikasi. Nah, teman-teman semua, seberapa sering teman-teman mengalami kegagalan komunikasi? Menurut teman-teman, apa saja faktor dari kegagalan komunikasi dan kenapa kegagalan komunikasi tersebut dapat terjadi? Nah, sebelum kita lanjut menjelaskan tentang kegagalan komunikasi, pertama-tama kita pahami terlebih dahulu bagaimana dan apa itu komunikasi. Komunikasi adalah kemampuan soft skill yang sangat penting dan dibutuhkan untuk kesuksesan karir teman-teman semua. Komponen penting dalam berkomunikasi ada dua hal, yaitu mencakup what you say dan how you say it. Kedua hal tersebut menjelaskan tentang tidak hanya apa yang teman-teman sampaikan, tetapi bagaimana teman-teman menyampaikan pesan dalam komunikasi yang dilakukan. Seringkah teman-teman mendapatkan atau mensalahartikan pesan yang ada di handphone atau email teman-teman? Sering? Ya, hal itu terjadi karena tidak adanya intonasi, mimik maupun gesture dari lawan bicara kita, karena kita hanya membaca melalui teks saja. Nah, kegagalan komunikasi juga dapat terjadi antara dua orang yang diilustrasikan dalam video tersebut. Dan minta tolong dong, ini kalau misalnya dicek soalnya deadline-nya tuh hari ini. Tapi ntar deh, boleh ntar nggak? Aku mau balas dulu. Gak ada waktu, ini aku langsung kasih ke Yaudah, atasan. kok. Bentar doang, tapi Cepat. Cak, tapi ini banyak banget, Cak. Kayaknya ntar deh. Cepet, sekarang kamu cek satu-satu. Ini nih mungkin bagian ini, coba. Ini. Cak, asli ini panjang banget. Harus Cepetan Nadia, ini udah ditungguin sama atasan. Aku harus kasih proposal ini hari ini. udah deh, ini nih. Udah aku cek. Udah. Ya, oke. Tunggu ya. Oke. Duh, Tuh kan, proposalnya ditolak. Kamu sih kemarin ngeceknya nggak teliti. ya gimana ya, Cak? Kemarin tuh kamu harusnya juga jangan buru-buru dong. Kan aku nggak bisa maksimal. Ya nggak kayak gitu dong, Nat. Ini kan bagian dari job desk kamu. Kamu harusnya ngeceknya tuh dengan teliti. Jadi kita nggak usah revisi-revisi lagi. Ya harusnya sih gitu. Tapi kan juga kamu harusnya jangan mepet dong ngasihnya. Yaudah deh, daripada nggak ada solusi, mending kita langsung buat baru aja, terus kita bisa langsung kirim ke atasan. Yaudah, abis ini kita bikin ya. Ya BTW, maaf ya, Cak. Kalau misalnya aku nggak ngerjain sesuai job desk aku. Oke, yaudah, aku juga minta maaf karena aku udah ngeburu-buruin kamu. Sip. Ya udah, kita langsung ngerjain aja ya. Dari sini kali yang awal. Iya. Kemarin tuh revisinya tuh di sini nih. Jadi kapanpun dan dimanapun banyak faktor yang menyebabkan kegagalan komunikasi, mulai dari perbedaan pendapat, perbedaan gender, usia, perbedaan bahasa, lalu juga perbedaan budaya hingga intonasi kalimat yang diucapkan. Lalu terdapat 3 bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi secara two-way, face to face. Apa artinya ini? Ini artinya adalah komunikasi secara dua arah dan face to face atau menghadapi lawan bicara. Nah, keuntungan dari komunikasi ini adalah feedback dapat dirasakan secara langsung oleh lawan bicara kita. Yang kedua adalah bentuk komunikasi two-way, not face to face, atau komunikasi dua arah tetapi tidak dapat secara langsung dirasakan atau berhadapan dengan lawan bicara, dan feedback dari komunikasi tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung. Contohnya adalah komunikasi yang terjadi melalui telepon. Kita bisa mendengarkan, tapi kita tidak bisa melihat ekspresi dari lawan bicara kita. Yang ketiga, bentuk komunikasi adalah one-way communication atau komunikasi satu arah, yaitu contohnya ketika kita mengirim email atau broadcast atau teks, SMS kepada teman kita, karyawan, rekan kerja,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain 3 bentuk komunikasi tersebut, komunikasi juga terbagi atas beberapa tingkatan. Yang pertama, komunikasi secara individu atau dengan diri sendiri, kemudian komunikasi secara interpersonal, komunikasi yang dilakukan terhadap individu lain, dan komunikasi secara kelompok. Yang selanjutnya adalah tingkatan komunikasi di tingkat organisasi serta publik. Jadi tingkat ini seseorang dapat berkomunikasi dengan massa ataupun publik ataupun masyarakat. Hal ini biasanya dilakukan oleh public figure. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan komunikasi. Contoh dari adanya hambatan komunikasi yang dilatar belakangi oleh perbedaan budaya, bahasa, salah satunya adalah tercermin pada produk Coca-Cola. Coca-Cola telah mengeluarkan seri minuman yang bernama Coca-Cola Light dan memasarkan produknya di Jepang. Akan tetapi, istilah light ini di Jepang dinilai memiliki makna yang tidak baik, sehingga akhirnya Coca-Cola melakukan penyesuaian dengan mengganti istilah light menjadi Diet Coke. Kegagalan komunikasi juga dapat terjadi diakibatkan oleh adanya faktor digitalisasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Teman-teman, kita tahu di era digitalisasi saat ini mudah sekali kita mengcopy paste sebuah informasi yang beredar di sosial media. Kegagalan komunikasi ini dapat terjadi apabila pesan yang disampaikan dalam sosial media tersebut tidak benar. Dan ini disebarluaskan secara cepat dan masif kepada masyarakat. Disinilah terjadi kegagalan komunikasi yang disebabkan oleh digitalisasi. Nah, dari kasus-kasus tersebut, kegagalan komunikasi terjadi ketika pesan yang ingin disampaikan tidak diterima atau dipahami dengan baik oleh pihak lain. Ini bisa terjadi di berbagai hal, baik di tempat kerja, di rumah, maupun dalam hubungan sosial. Salah satu penyebab utama kegagalan komunikasi adalah ketidakmampuan seseorang dalam mendengarkan dengan baik. Terkadang kita lebih fokus pada apa yang ingin kita utarakan daripada benar-benar memahami apa yang dikatakan orang lain. Terkadang juga sebagai pendengar kita mengasumsikan bahwa orang lain sudah mengerti apa yang kita katakan, namun kita lupa untuk memastikan bahwa pemahaman dari yang kita pahami itu memang benar. Sebagai kesimpulan, komunikasi sangatlah penting dalam menunjang karir seseorang hingga akhirnya sukses. Memahami gaya komunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan merupakan faktor kunci untuk dapat berkomunikasi dengan baik secara personal maupun dalam tim. Demikian, terima kasih.